Fuck my lord, you might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Don't retaliate. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Buat yang baru nonton anime dan belum baca manga Boruto, episode 202 ini membuka tabir siapa Otsutsuki yang masih hidup. Sekaligus di preview episode 203, diungkap kalau Jigen alias Ishiki Otsutsuki akan halal bihalal sekaligus silaturahmi ke rumah Naruto. Nah, melihat informasi tentang para Otsutsuki membuat saya tergelitik untuk membahas timeline dari para Otsutsuki yang turun ke bumi. Bagaimana timelinenya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Oke, bicara tentang Otsutsuki ini, saya mau bahas sedikit tentang siapa mereka. Perlu dicatat, yang saya bahas ini adalah Otsutsuki asli alias Otsutsuki utama. Otsutsuki campuran seperti Hagoromo dan Hamura, serta keturunan mereka, jelas bukan kategori ini. Otsutsuki sebenarnya adalah ras alien yang merupakan penyebab cakra mengalir di tubuh manusia di bumi. Kenapa bisa begitu? Karena faktanya, gara-gara salah satu Otsutsuki yaitu Kaguya, manusia di planet bumi hidup dengan cakra. Otsutsuki berasal dari satu planet yang kita belum tahu planet apa itu. Apakah itu planet Orion? Bisa saja. Para member klan Otsutsuki akan menyebar secara berpasangan ke setiap planet yang ada di alam semesta ini. Dalam prasasti di dimensi Jigen, tercatat ada 6 Otsutsuki yang turun ke bumi sampai saat ini. 4 sudah teridentifikasi, sisanya tinggal 2 lagi masih menjadi misteri. Tapi harusnya satu yang misteri itu sudah terkuak, yaitu Urashiki Otsutsuki. Sayangnya hal ini tidak dijelaskan dengan rinci di episode 202. Di antara 6 itu, yang paling pertama turun ke bumi adalah pasangan Ishiki Otsutsuki dan Kaguya Otsutsuki. Pasangan ini pertama kali datang ke bumi puluhan ribu tahun sebelum era Naruto menjadi Hokage. Di era itu manusia hidup tanpa cakra, semuanya serba manual dengan kekuatan fisik saja. Kalaupun ada ahli bela diri, semuanya masih berbasis taijutsu tanpa cakra. Manusia juga hidup terbagi dalam beberapa kerajaan, dan sifatnya kerajaan kuno, yang mana mereka sudah memiliki struktur pemerintahan sendiri tapi masih sederhana. Di era itu, sebenarnya sudah ada 3 tempat spesial, di mana 3 tempat itu diisi para hewan yang bisa berbicara, dan mereka mengerti tentang bagaimana bisa memasukkan cakra alam ke dalam tubuh. 3 tempat itu adalah Gunung Myoboku, yang merupakan tempat para katak, Gua Ryuchi yang merupakan tempat para ular, dan hutan Shikotsu, yang merupakan tempat para siput. Di sini, belum ada manusia yang menemukan tempat itu dan belajar cakra alam, sehingga hanya kalangan dari ras penghuni 3 tempat itu saja yang menggunakannya. Di saat itulah Kaguya dan Ishiki datang ke bumi. Bumi menjadi target planet mereka, dan keduanya sudah membawa Jubi bersamanya. Rencana awal mereka sebenarnya sangat simpel. Kaguya Otsutsuki yang memiliki kasta lebih rendah dari Ishiki akan diumpankan kepada Jubi sesampainya di bumi. Setelah Kaguya dimakan Jubi, maka Jubi pun akan mulai tumbuh jadi pohon Shinju. Di sini Ishiki akan menunggu pohon Shinju berbuah, lalu kemudian dia akan memanen buah itu. Nantinya buah itu tidak hanya dikonsumsi oleh pribadinya sendiri, tapi juga dikirimkan kepada klan. Tapi di perjalanan ketika akan sampai ke bumi, Kaguya tiba-tiba berkhianat. Sepertinya Kaguya tidak mau dikorbankan, sehingga diam-diam dia menyerang Ishiki dari belakang ketika Ishiki lengah. Ingat ya, di sini bukan berarti Ishiki lebih lemah dari Kaguya, tapi karena dia lengah, maka Kaguya bisa menyerangnya. Buntut pertarungan dari keduanya itu adalah tubuh Ishiki terbelah, di mana tubuh bagian atasnya jatuh ke bumi dan tubuh bagian bawahnya entah kemana. Kondisi ini juga membuat Ishiki sekarat. Di sisi lain, Kaguya juga kehilangan banyak sekali cakranya, yang membuat dia turun ke bumi di bentuk terlemahnya tanpa matahari Negan Tomoe di dahi. Dan juga tanduk dari Kaguya juga menghilang. Di saat itulah takdir dunia mulai berubah. Kaguya ternyata tetap melanjutkan rencana awal, di mana sebelumnya dia benar-benar turun ke bumi. Jubi sudah dalam kondisi telah memakan Otsutsuki dan mulai masuk ke tanah untuk menyerap energi bumi. Jubi juga sudah berevolusi menjadi Shinju yang berkualitas tinggi. Nah, pertanyaannya, Otsutsuki mana yang dikorbankan oleh Kaguya untuk dimakan Jubi? Nah, untuk itu saya sudah buat bahasan sebelumnya, tinggal cek di kolom kanan atas ya. Di sisi lain, Ishiki Otsutsuki yang sekarat dan sudah dianggap mati oleh Kaguya ternyata masih hidup. Dengan keadaan teramat sangat lemah, Ishiki gunakan teknik Sukuna Hikona untuk mengecilkan dirinya macam Ant-Man. Dan kebetulan saat itu ada Jigen yang merupakan seorang biksu lewat.
Jadi bisa dikatakan Jigen itu sampai sekarang usianya sudah puluhan ribu tahun ya. Langsung saja Ishiki masuk ke tubuh Jigen lewat telinga. Karena kondisi sangat sekarat, Ishiki ternyata tidak bisa mentransfer karma ke tubuh Jigen saat itu. Akhirnya selama bertahun-tahun, dia hidup dengan memakan intisari tubuh Jigen, sampai akhirnya Ishiki cukup kuat untuk menanam karma. Setelah waktunya tiba, barulah Ishiki menanamkan karma kepada Jigen yang ditandai pada segel karma di dagu Jigen. Beberapa saat atau beberapa tahun setelah pohon Shinju tumbuh, Kaguya pun turun ke bumi di wilayah kerajaan milik Tenji. Kaguya pun akhirnya dibawa kepada sang raja dan ternyata sang raja yaitu Tenji jatuh hati kepada Kaguya. Sambil Kaguya menunggu pohon Shinju berbuah, ternyata timbul cinta beda dunia di antara keduanya. Akhirnya terjadilah ritual mantap-mantap ahoy-ahoy antara keduanya yang berujung Kaguya pun hamil. Singkat cerita, timbul serangan dari kerajaan seberang yang ingin mengambil Kaguya karena kecantikannya, sekaligus ingin menguasai kerajaan Tenji. Timbullah perang antara dua kerajaan itu dan Kaguya yang hamil berusaha menuju pohon Shinju untuk memakan buah cakra. Dengan segala cara dan hampir saja terbunuh, akhirnya Kaguya bisa memakan buah cakra dan menciptakan Mugen Tsukuyomi untuk pertama kalinya. Disitulah Kaguya memerangkap setiap orang di sana, termasuk Tenji. Setelah memakan pohon Shinju, Kaguya juga mencapai kembali mode sempurnanya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, ternyata Kaguya melahirkan anak bernama Hagoromo dan Hamura. Itu adalah anak biologis dari Tenji yang sudah memantap-mantapkan Kaguya sebelumnya. Dua anak inilah manusia pertama yang lahir dengan cakra. Kaguya juga melepaskan sebagian manusia dari pengaruh Mugen Tsukuyomi dan menghapus ingatannya agar ada kehidupan di bumi. Kaguya di satu sisi tetap bersiap menunggu kedatangan tiga Otsutsuki yaitu Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki yang akan datang dan menjemput dirinya karena Kaguya tidak mau mentransfer buah cakra ke planet Otsutsuki. Sekaligus, Kaguya sudah membuat Ishiki sekarat. Pastinya dia akan dihukum berat atas hal itu. Kaguya pun bersiap dengan mengubah sebagian manusia yang ada menjadi pasukan Zetsu Putih. Sayangnya, rencana Kaguya gagal karena ternyata Hagoromo dan Hamura tahu jika Kaguya mengorbankan manusia. Dengan bantuan Gamamaru, di mana Hagoromo menguasai Sage mode katak, akhirnya Kaguya berhasil disegel, sekaligus pohon Shinju gagal tumbuh. Hagoromo pun mulai menyebarkan cakra ke seluruh dunia dan membuat seluruh manusia hidup dengan cakra. Sedangkan Hamura hidup di bulan dan menciptakan klan Otsutsuki bulan. Kaguya sebelum disegel, ternyata sudah menciptakan Zetsu hitam diam-diam yang merupakan android pertama di bumi. Zetsu hitam pun memulai rencana ribuan tahun dengan tujuan utama untuk membangkitkan Kaguya, di mana secara tidak langsung dia menciptakan sejarah shinobi. Di sisi lain, Ishiki Otsutsuki yang sudah menanamkan karma kepada Jigen perlahan bisa membunuh Jigen dari dalam dan sudah mengambil alih tubuhnya. Ishiki tahu jika tubuh Jigen ini sangat tidak cocok untuk tempat dia dibangkitkan karena tubuh Jigen tidak memiliki cakra, sehingga dia memilih untuk menahan Otsutsukifікasi selesai di tubuh Jigen. Semenjak itulah dia dikenal sebagai Jigen, walaupun sebenarnya otak dan pikiran serta jiwanya adalah Ishiki. Sadar jika Kaguya sudah disegel dan dunia ada dalam perlindungan Hagoromo dan Hamura, yang mana kekuatannya sangat luar biasa, dan Jigen saat itu ragu bisa mengalahkan keduanya, Jigen pun memutuskan untuk bersembunyi di dimensinya, sampai waktunya dia kembali ke bumi. Jigen juga mencari keberadaan Jubi pengganti Jubi bumi, untuk tetap memuluskan rencananya. Jubi itu akhirnya disimpan di dimensi khusus miliknya, di mana waktu tidak berjalan. Kembali ke dunia Naruto, Zetsu hitam pun di balik layar menciptakan sejarah shinobi dunia Naruto yang menghabiskan 700 episode anime dan ujungnya untuk membangkitkan Kaguya kembali. Tapi kebangkitan Kaguya berhasil digagalkan oleh Naruto dan Sasuke. Beberapa tahun setelah disegelnya kembali Kaguya, Jigen kembali ke dimensi bumi. Dan akhirnya dia tahu jika dunia baru saja selesai melalui Perang Dunia keempat, dan pohon Shinju untuk kedua kalinya gagal tumbuh. Jigen pun melihat jika sekarang dunia sudah masuk era perdamaian dan mulai merencanakan rencananya yang sebelumnya tertunda. Kali ini Jigen sadar jika tidak ada tubuh Otsutsuki lain yang bisa diumpankan, sehingga dia memutuskan untuk membagi tubuhnya menjadi dua. Satu tubuh yaitu Jigen akan dilepaskan untuk diumpankan kepada Jubi, dan satu lagi akan dijadikan tempat Ishiki Otsutsuki bangkit. Karena itu pencarian tubuh untuk pengganti Jigen pun dimulai. Jigen mulai membentuk organisasi Kara dan merekrut Amado. Mereka berdua pun mulai memodifikasi manusia dan menjadi anggota inner yang terdiri dari Delta,
Kashin-Koji, Kode, Victor, Depa, dan Boro. Jigen juga merekrut member Outer untuk memperkuat organisasi rahasianya. Tujuan utama Kara sebenarnya simpel, menyiapkan wadah yang proper untuk Ishiki bangkit, agar Jigen bisa dikorbankan, dan kemudian mengaktifkan kembali Mugen Tsukuyomi melalui Jubi. Jigen menciptakan Kara dari era Kakashi sebagai Hokage, dan terus berlanjut sampai era Naruto menjadi Hokage. Jigen mengusahakan Kara untuk tidak terendus desa besar, apalagi Konoha, karena tahu jika Konoha begitu besar kekuatannya dan sangat mungkin untuk menghancurkan rencananya. Sembari Kara terus menjalankan operasi rahasianya, 3 Otsutsuki yang harusnya menjemput Kaguya sejak dulu mulai datang ke bumi. Mereka adalah Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki. Memang sekilas waktu sudah berjalan ribuan tahun, dan ternyata mereka baru datang ke bumi saat itu. Tapi ini sebenarnya karena masalah relativitas waktu. Mereka berada di jarak ribuan tahun cahaya dari bumi, di mana memang butuh waktu lama bagi informasi bisa mereka terima. Dan karena relativitas waktu pula, bagi 3 Otsutsuki, waktu informasi datang dan kedatangan mereka ke bumi hanya berjalan beberapa tahun saja, semenjak Kaguya dan Ishiki pergi ke bumi. Padahal bagi penduduk bumi, kejadian itu sudah berjalan ribuan tahun. Melihat kondisi anomali bumi, Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki pun akhirnya memutuskan untuk segera berangkat. Diawali dengan Momoshiki dan Kinshiki yang datang ke dimensi lava milik Kaguya, dan Urashiki pergi ke bulan untuk menawan Toneri dalam kurungan waktu selama 10.000 tahun, sekaligus mengambil boneka bulan milik Toneri. Ketika Momoshiki dan Kinshiki pergi ke dimensi es, mereka tanpa sengaja bertemu Sasuke dan terjadi pertarungan antara Kinshiki dan Sasuke. Momoshiki dan Kinshiki pun akhirnya tiba di bumi dan bersama dengan Urashiki, mereka bertemu Killer Bee dan berhasil mengambil ekor 8, walaupun sebenarnya itu hanya sedikit kekuatannya saja, karena Killer Bee berhasil kabur. Beberapa saat kemudian, 3 Otsutsuki itu pun akhirnya mendatangi Naruto yang sedang mengadakan ujian Chunin, dan berhasil membawa Naruto ke dimensinya untuk diambil cakra Kyuubi-nya. Sasuke dan para Kage pun akhirnya bisa datang untuk menyelamatkan Naruto, dan terjadilah pertarungan yang memaksa Momoshiki memakan Kinshiki. Momoshiki pun bertarung sengit dengan Naruto dan Sasuke. Akhirnya kemudian dia mati dengan bantuan cakra Naruto dan taktik Sasuke. Sebelum mati, Momoshiki ternyata sempat menanamkan karma ke tubuh Boruto. Jadilah Boruto sekarang menjadi wadah bagi Momoshiki. Di sisi lain, Urashiki berhasil bertahan karena tidak ikut dalam pertarungan langsung. Beberapa waktu berlalu, dan ternyata Urashiki datang ke Sunagakure. Bersama dengan pasukan boneka yang diambilnya dari Toneri, tujuan Urashiki ternyata adalah untuk mengambil Shukaku, si ekor 1. Tapi rencana Urashiki ini bisa digagalkan karena Shukaku berhasil dibawa Boruto dan Shinki ke Konoha. Urashiki masih belum menyerah. Kali ini, rencana dia adalah mengambil Kyuubi dari Naruto. Dia pun datang ke Konoha, yang kebetulan menemukan semacam relik kuno milik Otsutsuki. Ternyata Urashiki mengincar benda itu, yang akhirnya diketahui benda itu adalah Karasuki, kura-kura robot yang bisa membuka perjalanan waktu. Urashiki diikuti Sasuke dan Boruto berhasil pergi ke masa lalu. Tujuan Urashiki adalah mengambil Kyuubi dari Naruto kecil, sehingga bisa membuatnya tidak perlu capek-capek bertarung dengan Naruto. Dengan berbagai cara, akhirnya Urashiki bisa dihentikan. Kali ini dia dibunuh oleh Boruto dan Naruto kecil dibantu Jiraiya dan Sasuke. Dan sepertinya Urashiki tidak menanamkan karma kepada siapapun sehingga dia benar-benar mati. Setelah momen Urashiki ini, praktis hanya tinggal Jigen atau Ishiki yang masih hidup. Ternyata Jigen sudah hampir menyempurnakan Kawaki sebagai wadah bagi Ishiki. Ketika Kawaki dibawa ke suatu tempat dengan pesawat milik Victor, ternyata pesawat itu disabotase dan jatuh di perbatasan Konoha, membuat Kawaki pun ditemukan Konoha. Sekaligus koordinat Jubi milik Ishiki terungkap dari pesawat itu. Singkat cerita, Kawaki hidup bersama Naruto dan koordinat Jubi diberikan kepada Sasuke. Sasuke pun akhirnya tahu siapa itu Jigen. Di sisi lain, Jigen juga akhirnya memutuskan untuk mengambil Kawaki langsung dari Naruto. Sebelum berangkat ke Konoha, Jigen terlebih dahulu pergi ke dimensi miliknya untuk menyerap cakra dari Jubi. Jigen pun datang dengan menggunakan karma Kawaki sebagai perantaranya. Kedatangan Jigen sontak membuat Naruto langsung menghadapinya. Tahu jika dirinya harus melawan sang dewa shinobi, Jigen pun memutuskan untuk membawa Naruto ke dimensinya karena dia tahu Naruto tidak bisa jikukan atau ninjutsu ruang dan waktu. Tapi saat itu Sasuke datang dan membuat Jigen terpaksa bertarung dengan dua sixpack itu. Pertarungan kali ini berbeda karena ternyata Jigen jauh lebih kuat dan lebih mengenal Naruto dan Sasuke dibandingkan dengan Momoshiki.
Akhir pertarungan super sengit itu adalah Naruto disegel di mangkuk khusus milik Jigen dan Sasuke berhasil kabur. Tapi kondisi Sasuke saat itu dalam keadaan terluka parah. Sedangkan Jigen juga tubuhnya mulai hancur karena tidak kuat dengan kekuatan dahsyat milik Ishiki. Disinilah kita bisa melihat bedanya level Ishiki dibandingkan dengan para Otsutsuki lain. Ishiki berada di kondisi terlemahnya dalam tubuh Jigen, tapi sudah sanggup mengalahkan Naruto dan Sasuke. Sedangkan Momoshiki justru di kondisi terkuatnya setelah menyerap Kenshiki, tapi tetap bisa dikalahkan oleh Naruto dan Sasuke. Jigen pun kembali ke markas Kara untuk diperbaiki tubuhnya, sekaligus dicas cakranya oleh Amado. Saat itulah pengkhianatan Amado mencapai puncaknya. Amado yang bekerja sama dengan Kashin Koji memulai rencana utama, di mana Kashin Koji akan bertarung dengan Jigen yang belum pulih sepenuhnya, sedangkan Amado pergi ke Konoha. Di sisi lain, Sasuke masih perlu perawatan intensif dari Sakura, sedangkan Naruto masih disegel di mangkuk segel milik Jigen yang kali ini dijaga oleh Boro. Boruto dan Kawaki bersama Sarada dan Mitsuki pun memutuskan untuk menggunakan segel karma untuk pergi menyelamatkan Naruto di dimensi itu. Disitulah kita bisa melihat pertarungan dahsyat Boro dan tim 7 di sini, di mana Boro hampir saja menang. Tapi Boruto akhirnya kehilangan kesadarannya, yang kemudian membangkitkan kesadaran Momoshiki. Dengan menggunakan tubuh Boruto dan mengambil sebagian cakra Naruto, Momoshiki pun berhasil membunuh Boro. Setelah itu Boruto kembali mengambil alih tubuhnya dari Momoshiki. Di sisi lain, Kashin Koji bertarung mati-matian dengan Jigen. Tentu, Kashin Koji tahu jika dia tidak akan bisa mengalahkan Jigen, tapi bukan itu tujuannya. Ternyata Kashin Koji ingin membuat Jigen bangkit di tubuh Ishiki, sehingga kekuatan Ishiki tidak bisa sempurna, sekaligus hal itu bisa menghapus karma dari tubuh Kawaki. Setelah berhasil dengan rencana itu, tentunya risikonya adalah Kashin Koji harus terluka parah, bahkan tangannya sebagian hancur. Di sisi lain, Ishiki tahu jika bangkit di tubuh Jigen hanya akan membuatnya hidup tidak lama, karena tubuh Jigen tidak kuat menahan kekuatannya. Akhirnya dia memutuskan untuk datang lagi ke Konoha untuk menanam karma kepada Kawaki. Amado yang datang ke Konoha awalnya tidak diterima, tapi setelah Amado memperlihatkan pertarungan Jigen dengan Kashin Koji, membuat Naruto percaya padanya. Amado pun menjelaskan segalanya termasuk berbagai misteri tentang Ishiki, Jubi, dan asal-muasal Otsutsuki. Sampailah Ishiki di Konoha, dan kali ini Naruto dan Sasuke yang baru sembuh dari luka parah, mereka harus melawan kembali Ishiki, dibantu dengan Boruto. Boruto menggunakan karmanya untuk memindahkan Ishiki dari Konoha ke dimensi yang belum diketahui, diikuti Naruto dan Sasuke. Pertarungan ini luar biasa dahsyat, di mana kali ini bahkan duo Six Path benar-benar tidak bisa mengimbangi Ishiki. Padahal Ishiki bangkit di tubuh yang tidak sempurna. Dengan teknik Sukuna Hikona dan Daikokutennya, Ishiki benar-benar hampir membuat duo Six Path mati. Akhirnya Kurama pun memutuskan memberitahu Naruto cara terakhir yang sangat beresiko tapi sangat efektif untuk melawan Ishiki. Kurama membuat Naruto mengaktifkan Baryon Mode, yang memiliki kekuatan untuk mengurangi usia lawan setiap terkena pukulan. Tapi beresiko juga karena pengurangan itu juga diikuti berkurangnya usia pengguna Baryon Mode itu sendiri. Cara ini pada akhirnya berhasil memangkas usia Ishiki dari beberapa hari menjadi cuma beberapa menit saja. Di momen penentuan itu, Ishiki ternyata berhasil menemukan koordinat Kawaki, dan dengan jikukan miliknya, dia berhasil menarik Kawaki untuk menanamkan karmanya. Di saat itu Naruto masih tidak sadarkan diri akibat efek samping Baryon Mode, dan Sasuke terluka sangat parah. Sedangkan Boruto pun sama, bahkan Boruto sampai tidak sadarkan diri. Di momen usia Ishiki tinggal beberapa detik, dia seperti terlihat berhasil menanamkan karma kembali ke tubuh Kawaki. Tapi ternyata itu hanya trik saja, karena ternyata Kawaki yang dikenali oleh Ishiki itu adalah Bunshin saja. Jadilah saat tubuhnya hancur, Bunshin pun akan hilang. Ishiki akhirnya gagal menanamkan karma lagi dan membuatnya mati sepenuhnya. Di sisi lain, Naruto di alam bawah sadarnya baru diberitahu fakta sebenarnya oleh Kurama, jika Baryon Mode memang berakibat kematian, tapi bukan penggunanya, melainkan bijunya. Ini membuat Kurama pun pada akhirnya harus mati, dan Naruto pun kehilangan sahabatnya sekaligus dirinya tidak lagi menjadi Jinchuriki. Di momen kegagalan Ishiki itu, harusnya mereka semua sudah lega, karena Ishiki sudah gagal. Tapi tiba-tiba, Momoshiki bangkit kembali di tubuh Boruto, dan kali ini dia berhasil menusuk mata Rinnegan Sasuke, yang membuat Sasuke tidak bisa lagi menggunakan Rinnegannya itu. Akhirnya Naruto dan Sasuke pun sama-sama kehilangan kekuatan Six Path mereka. Momoshiki awalnya akan mengumpankan Kawaki kepada Jubi milik Ishiki, karena walaupun Kawaki bukan lagi wadah Ishiki, tetapi Otsutsukifikasinya sudah mencapai lebih dari 80%, sama seperti Boruto, yang menandakan Kawaki dan Boruto pada dasarnya sudah menjadi Otsutsuki baru.
Tapi di satu sisi Kawaki tahu jika Momoshiki punya kelemahan, yaitu Momoshiki saat ini hanya bisa menggunakan tubuh Boruto jika cakra Boruto sudah sangat menipis bahkan hampir habis. Kawaki pun mencoba membakar dirinya dan membuat Momoshiki terpaksa menyerap api itu, karena kalau tidak, Kawaki akan mati, yang berarti rencananya gagal untuk mengumpankan Kawaki kepada Jubi. Gara-gara itu otomatis cakra Boruto terisi kembali dan Boruto bisa mengambil alih kembali tubuhnya dari Momoshiki. Akhirnya dengan karma Boruto, semuanya berhasil kembali ke bumi. Di satu sisi, ternyata penerima karma Ishiki bukan hanya Kawaki, tapi juga Kode. Bedanya Kode memiliki karma putih, yang menandakan dia tidak bisa jadi wadah Ishiki hanya sebagai atribut senjata saja. Sebelum kemusnahannya, ternyata Ishiki masih sempat muncul untuk terakhir kali di hadapan Kode dengan menggunakan karma Kode. Dan akhirnya dia mengatakan semuanya, termasuk pengkhianatan Amado dan Kashinkoji. Di sini Ishiki mempercayakan Kode untuk meneruskan rencananya karena dia sudah tidak bisa lagi hidup, dan meminta Kode untuk mencapai level Otsutsuki God. Jadilah Kode sebagai Otsutsuki baru yang meneruskan rencana Ishiki. Akhirnya Otsutsuki murni tinggal tersisa Momoshiki saja yang masih ada di tubuh Boruto. Sampai saat ini belum diketahui cara menghilangkan Momoshiki dari Boruto. Tapi seiring itu pula, 3 Otsutsuki baru lahir, yaitu Otsutsuki Boruto, Otsutsuki Kawaki, dan Otsutsuki Kode. Itulah timeline para Otsutsuki yang ada di bumi. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.